Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, Pak Abang sudah berjalan 1 tahun lebih ya, dimulai dari bulan Januari tanggal 13 2023 dan sampai saat ini alhamdulillah Abang masih berjalan aktivitasnya di KBM-nya. Tentunya dengan adanya Anaba ini alhamdulillah bisa membuka pintu-pintu kebaikan yang lain, diantaranya adanya vaksin untuk ikhwan ya di hari Ahad, dan ada juga bahasa Arab ikhwan dan juga bahasa Arab rumahan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kami selaku mewakili pengurus yayasan, kami sangat bangga dari tahun kemarin yang sudah pernah diadakan. Sekarang merupakan kelanjutan atau yang kedua kalinya TPK mengadakan buka bersama sekalian pembagian takjil, dan semoga kedepannya bisa dipertahankan dan semakin luas jangkauannya. Semoga yang terlibat dalam kebaikan ini dicatat semoga semuanya dilipat gandakan pahalanya, dicatat sebagai amal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair atas sambutan dari Ketua Yayasan Jannatul Firdaus Bekasi, Bapak Rusnoto. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan dan harapan-harapannya bisa Allah kabulkan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk acara selanjutnya tausiah Ramadan yang pada kesempatan sore ini akan disampaikan oleh Ustaz Fatih Hafizahullah Ta'ala. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini masih puasa? Angkat tangan. Aduh, mantap nih. Sebentar lagi kita mengakhiri 10/2. Ya, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki 10/2. Sebentar lagi kita akan meninggalkan 10/2 dari bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi kita akan menyambut yang mana Rasulullah SAW bersemangat di 10 hari terakhir. Apa itu? Lailatul Qadar. Ya, bahkan Rasul memerintahkan kita untuk taharrau Lailatul Qadar. Bersemangat untuk mencari Lailatul Qadar. Ya. Bapak-bapak berusaha untuk bisa meneladani apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mengamalkan seperti apa yang para salaf lakukan. Ibu-ibu juga jangan berputus asa. Walaupun ibu-ibu sholatnya lebih baik di dalam rumah, tetap mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Karena Lailatul Qadar ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibu-ibu jangan tergoda dengan apa? Bonus, diskon. Ya. Ini biasanya godaan bagi para kita. Ya. Maka dari itu ada bonus terbesar yang tidak pernah diberikan kepada hambanya dari Allah, yaitu sebesar bonus Lailatul Qadar. Walaupun memiliki 9 atau ada yang mengatakan sampai 12 istri, ya, tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa i'tikaf. Kita harus punya 1 istri gimana? Ya, jarang yang bisa i'tikaf. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak istri, tetapi beliau bisa beriktikaf di dalam Masjid Nabawi. Dulu itu didirikan tenda-tenda di dalam masjid, ya, didirikan tenda-tenda di dalam masjid. Sekarang tidak perlu tenda karena memang masjidnya sudah nyaman. Bukan berarti nggak boleh, ya. Tapi lucu aja kalau dalam masjid ada tenda, ya kan? Kalau dulu memang atapnya masih seadanya, menggunakan pelepah kurma, ya, atau menggunakan daun-daun kering dari kurma. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan tempat yang nyaman, masjidnya, ya. Makanya kalau misalkan antum diberikan kesempatan untuk bisa berumrah atau pergi ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, nggak ada di sana tenda-tenda di dalam masjid tersebut, ya, nggak ada. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin memberitahukan kepada para jamaah sekalian, siapa di antara kita yang betah pakaian kita yang kita gunakan dalam keadaan kotor? Nggak ada yang betah, ya. Nggak ada yang mau. Kita yang pakai saja nggak mau pakai pakaian yang kotor, ya. Apalagi pakaian kotor berhari-hari kita gunakan hingga menimbulkan aroma yang tidak sedap. Artinya apa? Aroma yang tidak sedap ini bisa membuat tidak enak yang ada di sisinya, ya.
Maka dari itu kita butuh yang namanya dicuci pakaian tersebut. Ya. Rumah kotor dibersihkan, lantai kotor kita pel, kita sapu agar terlihat bersih. Tidak ada di antara kita yang betah rumahnya dalam keadaan berantakan, kotor dan sebagainya. Begitu juga diri kita. Ya, begitu juga diri kita yang penuh dengan dosa. Siapa yang bisa atau yang berani mengatakan saya enggak punya dosa? Enggak ada. Ya. Semua kita pasti punya dosa. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, kullu. Rasul menggunakan kata kullu. Kullu itu artinya setiap. Ya. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam, kita ini disebut anak Adam. Ya. Kita disebut anak cucunya Adam. Seluruh manusia yang ada di muka bumi disebut Bani Adam. Khata. Rasul menggunakan kata khata. Ya, apa itu? Suka berbuat salah. At'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal ya? Di tempekian apa diajarin nggak? Bu gurunya ngajarin nggak? Ajarin ya. Jadi selain membaca Quran, anak-anak diajarkan doa. Tahu nggak sih kalau misalkan baca doa itu apa? Ganjarannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Subhanallah. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Coba urusan perut ya. Tapi ingat jangan lupa doa. Ya, kita ingatnya mau makan doang doanya. Tapi setelah makan kita nggak baca doa. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, siapa yang berdoa dengan doa yang tadi, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Jadi bukan hanya shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, hanya puasa saja bukan. Doa setelah makan bisa mengampuni dosa yang telah lalu. Dan masih banyak lagi doa-doa yang lain. Ya, seperti doa menggunakan pakaian, apalagi itu mah nggak pernah dibaca ya kan? Ya, makan aja lalai, apalagi doa pakai pakaian. Ya, lebih lalai lagi. Ya. Apa sih banyak di antara kita yang belum mengamalkan doa-doa tersebut? Padahal keutamaannya sangat besar, bisa mengampuni dosa-dosa. Ya. Bukan hanya man qamal imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukan hanya itu saja, bukan hanya puasa, bukan hanya tarawih, bukan hanya qiyamul lail ketika Lailatul Qadar bisa mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, tapi siapa yang membaca doa setelah makan bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Nah sekarang Bapak Ibu yang pada hari mendengarkan dan mungkin baru tahu, oh ternyata setelah baca doa tersebut bisa mengampuni dosa yang telah lalu. Rugi kalau misalkan kita tidak baca. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful hayatu binur